5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara, guys. Yuk kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom. Hai guys, bertemu lagi kita di Tengku Ruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, pada kali ini saya tertarik dengan 5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara ini ranking yang pertama dari segi kekuatan militernya adalah negara Indonesia. Selain mempunyai sumber daya alam yang banyak, Indonesia juga dapat menghasilkan, mencipta alutsista untuk negaranya sendiri. Itu yang menariknya pada negara Indonesia nih. Jadi di sini saya terjumpa satu klip video yang mana 5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara. Bagaimanakah rudal-rudal yang dimiliki oleh negara Indonesia yang menjadi terhebat di Asia Tenggara ini, guys? Apakah jenis rudal ini? Sama-sama kita saksikan klip video ini. Dan ini video saya tengok dari channel Siap Update ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Siap Update dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo sama-sama kita saksikan 5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara, guys. Yuk kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom. Wow. Siap update. 5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara. Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Meski harus bersaing ketat dengan Australia untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satunya senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur. Saat ini, Indonesia memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat mengagumkan. Daya serangan di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya. Inilah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui Asia Tenggara. Mari kita saksikan. Wow. 1. Raytheon AGM-62K2, rudal udara tercanggih TNI Angkatan Udara. Oh ini ya. Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon ini bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1100 km per jam. Jadi, bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. Raytheon AGM-65K2 diproduksi oleh Amerika dan dari digunakan oleh 30 negara di dunia. Hingga sekarang, produksi rudal ini sudah mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat di tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh Skadron Udara bersama 10 unit F-16 serta 24 F-16. 2. KH-59ME, rudal anti kapal andalan Indonesia. Wah, ini macam dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Lalu, di tangan Soekarno, Indonesia bisa menerima bantuan senjata dari Rusia berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Doorman. Rudal itu bernama AS-1 Kennel.
Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui Sarwar hingga mereka rela melepaskan Irian Barat. Setelah era hebat AS-1 Kenel memang berakhir, tapi TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama KH-59ME. Rudal ini masih buatan Rusia dan nantinya akan dipasang ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan hancur mencapai 1100 km per jam. Hingga sekarang, senjata ini telah dipakai oleh Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara. Oh, 3 negara saja ya pakai senjata nih. 3. Exocet MM40 Block 3, rudal anti kapal high subsonic. Sonic ya. Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Pasalnya, rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh Angkatan Laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM40 Block 3 adalah varian baru yang dimiliki Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah memakai Blok 2 dan sering digunakan untuk uji coba. Exocet MM40 Blok 3 ini memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg. Untuk masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km, sebuah jarak yang signifikan terutama jika digunakan saat perang. 4. R-73, rudal pemburu paling hebat milik TNI Angkatan Udara. Pada awal tahun 2000-an, ini rudal Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia. Bahkan selama 3 dekade negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kekunoan ini, TNI Angkatan Udara akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya, rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca Sukhoi masuk Indonesia. Baru masuk. Rudal R-73 dibuat oleh Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg dan panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali dibuat oleh Rusia pada tahun 1984 dan masih berlanjut hingga sekarang. Rudal ini dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatannya dalam bertempur. Tak ngelak lagi, Indonesia, Suriah, hingga Korea Utara pun rela membelinya. 5. RBS-15 MK3, rudal hebat untuk kapal cepat rudal. Besarnya. RBS-15 MK3 adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur, hingga kapal perang. Untuk RBS-15 MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Kelewang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Rudal RBS-15 MK3 memiliki panjang hingga 4,35 meter. Rudal RBS-15 MK3 memiliki panjang hingga 4,35 meter. Dengan wingspan 1,4 meter, berat satu rudal bisa mencapai 800 kg dengan jarak tempuhnya 200 km. Kecepatan rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. RBS-15 MK3 adalah rudal hebat milik Jerman yang nyaris dipakai oleh banyak negara di Eropa seperti Swedia dan Polandia. Inilah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang membuat negara ini jadi hebat di Asia Tenggara.
Dengan rudal-rudal ini, maka negara lain akan segan untuk memasuki perbatasan. Indonesia akan menjaganya dengan sekuat tenaga. Bahkan jika keadaan mendadak genting, rudal ini bisa diandalkan. Jadi ini ya rudal-rudal milik Indonesia. Ini yang membuatkan kekuatan Indonesia itu ranking yang pertama ya. Ini baru 5, banyak lagi yang saya tengok alutsista dan juga rudal-rudal yang lain seperti Arhan itu kan. Ada lagi yang macam yang digunakan di Israel itu ada di negara Indonesia. Tapi yang ini rudal-rudal ini juga cukup power juga nih guys. Jadi sebenarnya kekuatan militer satu-satu negara itu dia bergantung juga kepada cara kepemimpinannya guys. Bagaimana pemimpinnya ataupun menteri pertahanannya mengolah ya sistem pertahanan negara itu. Kalau saya tengok di Indonesia diketuai oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau di Indonesia kan Bapak Prabowo Subianto ni dia mantan Kopassus. Jadi dia banyak mengetahui selok-belok tentang ketenteraan, dunia militer. Jadi bila saya tengok sejak kebelakangan ini banyak penambahan alutsista dari pelbagai negara ya untuk dimasukkan ke Indonesia. Itu salah satu juga usaha Prabowo untuk memperkuatkan lagi negara Indonesia dari segi pertahanannya. Selain daripada itu, Indonesia yang saya tengok dia bisa untuk mencipta pelbagai jenis alutsista ya. DPT Pindad, DPT PAL, PT Digantara, itu semua untuk keperluan-keperluan ketenteraan boleh dicipta di negara Indonesia sendiri. Itu yang sebabnya yang saya tengok Indonesia ranking yang pertama di Asia Tenggara. Kalau di peringkat dunia, Indonesia berada ranking ke-15. Itu dia punya kekuatan militer Indonesia sebenarnya. Jadi ini data ini belum lagi masuk. Mungkin tahun hadapan ya akan meningkat lagi kalau sempat, sebab ada penambahan ya 42 lagi jet tempur jenis Rafale itu akan masuk ke Indonesia. Jadi bila tengok yang baru-baru ini di Indo Defense, saya tengok seperti drone penghancur ada lagi ya dibuat karya anak bangsa. Jadi itu juga salah satu aset untuk negara Indonesia. Apapun kesimpulannya di sini, kekuatan negara Indonesia berada ranking yang pertama di Asia Tenggara. Ini juga terkait rapat atas kebijakan pemimpin negara Indonesia mengatur keselamatan negaranya dan juga menjaga kedaulatan negara Indonesia itu sendiri. Dan juga dari segi keseluruhan lah, dari segi kepimpinan pemerintah Indonesia seperti Bapak Jokowi, begitu smart cara dia mentadbir negara Indonesia sehingga Indonesia lagi disegani dan dihormati oleh banyak negara di seluruh dunia guys. Jadi apapun semoga Indonesia terus kekal kedaulatannya dan juga sentiasa terjamin keselamatannya. Tapi yang saya tengok Indonesia memang selamat guys, karena kalau ditengok dari segi kekuatan militer ya di Asia Tenggara ni, Indonesia lah ranking yang pertama. Dan terbukti apabila berlaku pertemuan kepala-kepala negara G20 baru-baru ni, keadaan begitu selamat ya. Jadi itulah bukti negara Indonesia, dia punya keselamatan terjamin dan kedaulatan negaranya memang cukup terjaga. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys, terkait dengan rudal-rudal penghancur milik Indonesia yang menjadi terhebat di Asia Tenggara ni? Nanti kalian komen di bawah. Jadi semoga Indonesia terus maju ke hadapan, sukses dan juga terus berkembang pesat ya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.